Menantu yang super gila. Bab 36. Awalnya Xia Yun mengendarai Bentley untuk berpergian, tetapi kemacetan lalu lintas di tengah jalan. Ye Hao mengambil keledai listrik kecil dari bagasi untuk dikendarai, tetapi keledai listrik kecil itu rusak, dia jatuh ke genangan air dan sekarang dia cukup berantakan. Ye Hao hendak mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu, tetapi ketika Zhao Si melihatnya, dia mencibir. Orang-orang mengatakan Cao Cao tiba, maksud kami sampah datang. Ye Hao, kamu tidak akan menjadi pecundang. Masuk ke dalam lubang? Itu bau. Ye Hao tidak repot-repot memperhatikannya, tetapi meletakkan kantong plastik besar di tangannya di sudut ruang tamu dan siap untuk mandi. Ye Hao, apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Apakah kamu pikir ini hotel? Datang ke sini jika kamu mau. Pergi jika kamu mau. Jika bukan karena orang yang tidak berguna ini, bagaimana mungkin kredit besar Zheng Manner dirampok oleh Zheng Ziong? Itu karena bintang kematian ini. Zheng Xiaoxuan juga keluar dari kamar tidur, memelototi Ye Hao dan berkata, Ye Hao, mengapa kamu begitu kotor? Kamu tidak akan mengganti sepatu ketika memasuki rumah, mencemari udara kita. Tidakkah kamu tahu? Tetap di rumah. Keluar dari sini. Ye Hao melirik ibu mertua dan ipar perempuannya dengan samar, terlalu malas untuk berbicara. Jika dia mengganggu mereka, dia akan marah karena 3 tahun terakhir. Pada saat ini, dia berhenti berbicara omong kosong, tetapi berjalan di depan Zheng Manner. Dia ingin menenggelamkan wajahnya, tetapi ketika dia melihat wajah cantik Zheng Manner, hatinya melunak dan dia berkata dengan malu-malu, istriku, bukankah kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa perusahaan membutuhkan 5 juta, saya? Hehehe, suami sampah masih tahu bagaimana merawat istrinya? Zhao Si langsung memotong Ye Hao, kamu bukan hanya sampah yang tidak berguna. Bahkan lebih dari itu, tanpa sepengetahuan diri, periuk mana yang tidak dapat dibuka dan diangkat. Suami orang lain tahu bahwa istrinya kekurangan uang dan dia harus mengumpulkan uang untuk memecahkan periuk dan menjual besi. Berani kamu menanyakan hal seperti ini? Jika aku jadi kamu, aku hanya akan melompat dari lantai 3, apa gunanya menjadi manusia? Hidupmu sia-sia. Mendengar romelan Zhao Si begitu jahat, Zheng Manner berkata dengan lembut, Xiao Si, lupakan saja. Bagaimanapun, ketika Xiang Dong Liu menyanderanya kemarin, Ye Hao membantunya keluar dari pengepungan yang agak emosional. Manner, jika saya mengatakan bahwa Anda terlalu baik hati, jika saya jadi Anda, saya akan menceraikannya 800 kali. Kebenaran suami dan istri, saya hanya tidak mengerti bagaimana Anda menghadapi ini dengan membuang-buang waktu sepanjang hari. Dalam kasus saya, jika saya melihatnya sekali lagi, saya akan ingin muntah. Anda tahu bagaimana Anda bisa tahan? Ya, Anki ada di samping atas berkata, Manner, Anda tidak akan bersimpati karena dia menyandera Anda kemarin, kan? Saya memberitahu Anda, pria-pria bau ini sangat kejam. Mungkin dia telah berkolusi dengan Xiang Dong Liu sejak lama hanya untuk menipu perasaan Anda. Jika tidak, Xiang Dong Liu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bab 37. Itu dia. Zhao Si juga bergumam, Ye Hao ini sepertinya bisa melakukan hal yang tidak tahu malu. Dia dan Xiang Dong Liu, yang satu pengecut dan yang lain bangkrut. Ada kemungkinan besar kedua penipu itu akan bekerja sama.
Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya sekarang? Zhao Si, Anki, kalian berdua sudah cukup. Ye Hao akhirnya tidak bisa menahannya, melangkah maju dan menatap kedua wanita itu. Saya harus mengakui bahwa Zhao Si dan Anki, satu seksi dan menawan, yang lain imut dan menawan, bahkan jika mereka memiliki sikap dingin, mereka cantik dan imut tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Melihat mata Ye Hao jatuh padanya, Zhao Si memiliki ekspresi jijik. Beraninya sampah ini menginginkan sahabat istrinya? Hanya sampah. Saya ingat, saya katakan sebelumnya bahwa perusahaan istri saya kekurangan 5 juta. Jika saya bisa mendapatkannya, Anda akan berlutut dan memanggil saya ayah. Ye Hao memandang Zhao Si sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku mengatakannya." Zhao Si tiba-tiba berdiri, hampir menyentuh dada Ye Hao, "Keluarkan. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, berlututlah untukku dan panggil ibu. Keluarkan, dan aku akan memanggilmu ayah juga." Anki, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya dan berdiri dengan ekspresi mengejek. "Aku akan menjadi ayahnya hari ini." Ye Hao mengangkat kantong plastik di pojok. Kemudian Ye Hao melambaikan tangannya dan seikat uang kertas di dalamnya jatuh ke tanah dengan bertaburan. Pada saat ini, seluruh villa sunyi. Tumpukan uang kertas menumpuk seperti batu bata merah di ruang tamu, seperti bukit yang tampak mengejutkan. Ini. Penampilan Zheng Manner yang tidak bisa dipercaya membuatnya terdiam beberapa saat. Tidak palsu. Teng Ling hampir bergegas, mengambil beberapa tumpukan dan dengan hati-hati mengidentifikasinya untuk sementara waktu. Kemarahan di wajahnya sedikit mereda. Mulut Zheng Xiaoxuan berubah menjadi bentuk O. Meskipun dia lahir di keluarga besar, masalahnya adalah dia belum pernah melihat 5 juta lebih ditumpuk di depannya. Bab 38. Sahabat Zhao Si dan Anki merasa lebih lemah, dengan 5 juta uang tunai di depan mereka. Dampak visualnya benar-benar tak terlukiskan. "Putri, bisakah kamu memanggilku ayah?" Ye Hao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhao Si juga mengambil napas dalam-dalam dan pulih dari emosi yang mengejutkan. Dia melihat ke atas dan ke bawah Ye Hao dan berkata dengan mengejek, "Ye Hao, jangan pikir saya tidak tahu uang saku Anda selama 3 tahun terakhir. Selama tahun itu semua diberikan oleh Sister Manner dan Anda dapat menghabiskan 5 juta untuk penampilan Anda yang tidak berguna. Saya khawatir itu semua tidak bersih, kan?" Ini membuat Zheng Manner juga sedikit mengernyit, dan dia hampir tanpa sadar meraih tangan Ye Hao dan menarik memasuki kamar tidur. Ye Hao tampak terkejut, karena ini adalah pertama kalinya Zheng Manner mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Setelah menutup pintu, Zheng Manner berkata dengan lembut, "Ye Hao, katakan yang sebenarnya, dari mana uang itu berasal? Kamu tidak mencurinya, kan?" "Aku tidak punya nyali, aku meminjamnya dari teman sekelas." Ye Hao menghela nafas. Tidak ada yang percaya identitasnya sebagai presiden perusahaan investasi YI ketika dia mengatakannya tadi malam, dan tidak perlu mengatakannya sekarang. Dan Ye Hao mengetahuinya dengan jelas. Jika Zheng Manner benar-benar tahu identitasnya, itu belum tentu menjadi hal yang baik dan hubungan antara keduanya pasti akan menjadi lebih rumit. Ye Hao tidak ingin Zheng Manner menerimanya karena identitasnya. Dia berharap suatu hari Zheng Manner bisa menerima Ye Hao yang biasa. "Teman sekelas? Teman sekelas apa?" Zheng Manner mengerutkan kening. "Aku sudah menikah begitu lama denganmu,
Aku belum pernah melihat teman sekelasmu memanggilmu, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pernah meminjam uang dari temanmu, menemui dokter, menelepon beberapa kali, dan tidak ada yang menjawabmu sama sekali. Yhao merasakan sakit di hatinya. Memang, karena dia kehilangan statusnya sebagai pewaris keluarga Yi, dia mengerti apa artinya menjadi penuh kasih sayang. Teman di masa lalu itu semua menganggapnya sebagai binatang buas. Dia tidak mau untuk beberapa kata ala kadarnya, dan beberapa bahkan memblokirnya secara langsung. Menggoyangkan giginya sedikit, Yhao menahan ketidaknyamanan, mengambil beberapa langkah dan berbalik ketika dia mencapai pintu ruangan. Teman sekelas perguruan tinggi, seorang investor berutang budi padaku sebelumnya, tetapi sekarang dia dapat membalas budi dengan meminjamkan saya uang. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Ambillah. Tanda petik. Bantuan apa yang bisa mereka berikan kepada Anda? Zheng Manner tampak tidak percaya. Yhao menertawakan dirinya sendiri. Apakah kamu tidak tahu kemampuan saya? Ketika saya masih kuliah, saya membantu generasi kedua yang kaya di asrama yang sama membawa teh, mengantarkan air, mencuci dan memasak. Bukankah itu ada usaha atau kerja keras, kan? Yhao berkata begitu. Zheng Manner sebaliknya, dia mempercayainya karena Yhao melakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan rumah ini. Jika dia melayani generasi kedua yang kaya dengan baik, tentu saja mereka akan meminjamkan dia uang. Tetapi mendengar Yhao mengatakan ini, Zheng Manner masih sedikit tidak nyaman dan setelah beberapa saat ragu dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan membayar Anda kembali uang itu segera setelah perusahaan saya berbalik." Oke. Yhao tidak mengatakan menolak, mengatakan bahwa tidak perlu mengembalikannya saat ini. Tidak hanya akan menyebabkan kecurigaan Zheng Man, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Ketika mereka datang ke ruang tamu, Anki dan Zhao Si sudah pergi, mungkin karena mereka takut mereka akan memanggil ayah ke Yhao secara langsung, dan wajah mereka tidak akan mengenakan. Zheng Xiaoxuan melemparkan uang itu dengan penuh semangat seperti mainan, tetapi Teng Ling sudah tenang, dia duduk di sofa dan minum teh di waktu luangnya. Melihat Yhao keluar, Teng Ling mencibir, "Jangan berpikir bahwa kamu telah pergi keluar dan meminjam 5 juta untuk kembali dan kamu dapat berbicara di rumah ini. Sudah kubilang, itu masih jauh. Bagaimana? Jika itu bukan karenamu, Manner tidak akan diganggu di perusahaan hari ini." Yhao tertegun sejenak. "Aku sudah memerintahkan istriku untuk menandatangani kontrak, bagaimana dia bisa diganggu?" Zheng Manner berjalan keluar dari ruangan dan berkata dengan lembut, "Bu, jangan bicarakan itu bukan salah Yhao, itu hanya keberpihakan kakek." Teng Ling berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu tidak menyalahkannya? Kontrak investasi 300 juta dari perusahaan investasi YI jelas dibawa kembali olehmu, tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai pada kakekmu, Zheng Zi yang menggunakan bocah bau kencur itu untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban. Seharusnya Anda pantas mendapatkan pujian. Anda dapat menanggung nada ini, tetapi saya dapat menanggungnya. Yhao, izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena kamu menantu keluarga ini, jika bukan karena kamu menyia-nyiakannya, lelaki tua itu dan Zheng Zi akan menggunakan keluarga mereka orang-orang. Beraninya kamu menggertak keluarga kami Manner seperti ini. Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak ingin memasuki rumah ini, Anda akan pergi ke saya besok untuk mendapatkan akta cerai. Tanpa Anda,
Manner mungkin dapat memiliki karir yang lebih lancar dan karir yang lebih baik. Temukan suami yang lebih baik. Ye Hao mengerutkan kening dan berkata, Bu, bahwa Tuan Xiang yang kamu cari untuk Manner sebelumnya, sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Kamu memiliki kemampuan, biarkan orang tua itu berubah pikiran. Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan membiarkanmu tinggal di rumah kami. Teng Ling mendengus. Ye Hao berpikir sejenak dan berkata, saya tidak berpikir Zheng Ze dapat memenangkan kontrak ini dengan orang itu. Bab 39. Tidak bisa menang. Jika Anda mengatakan Anda tidak bisa menang, Anda tidak bisa menang. Menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda CEO perusahaan investasi YI? Apakah menurut Anda dan nama keluarga Anda adalah YI dan Anda termasuk sanak saudara? Lalu semua orang di dunia dengan nama keluarga Ma begitu banyak, apakah mereka semua ayah? Teng Ling sangat marah hingga dia murka. Ye Hao hendak mengatakan sesuatu ketika Zheng Manner keluar dari kamar tidur dan berkata, Bu, Ye Hao tidak ada di sana hari ini, saya benar-benar tidak menyalahkannya. Zheng Ze yang terlalu tak tahu malu untuk menggunakan pria itu. Dan Ye Hao meminjam 500, itu sudah dianggap membantu kami menyelesaikan kebutuhan mendesak kami. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Perlakukan dia dengan lebih baik. Lihat penampilannya yang tidak berguna, dan dia tidak melakukannya. Terlihat seperti pangeran berjubah naga. Teng Ling memarahi, tetapi lupa menyebutkan perceraian. Jika kamu tidak cepat memasak, aku memperingatkanmu, jika kamu ingin tinggal di rumah kami, kamu perlu bersikap baik, kalau tidak aku akan menamparmu sampai mati. Ye Hao mengabaikan Teng Ling, tetapi menatap Zheng Manner dengan sedikit terkejut. Kapan dia akan memikirkan dirinya? Bu, apa yang ingin kamu makan, aku akan melakukannya. Ye Hao tampak bahagia. Makan wajahmu. Teng Ling berteriak. Bagaimana mungkin ada pria tak berguna yang dimarahi dengan wajah bahagia? Pagi-pagi keesokan harinya, Zheng Ziong mengendarai BMW-nya dan datang ke lantai bawah perusahaan investasi YI dengan wajah cemberut. Setelah mengungkapkan identitasnya, gadis di meja depan dengan hormat membawanya ke rapat perusahaan di ruang tamu. Melihat sikap gadis kecil di meja depan, Zheng Ziong hampir tertawa terbahak-bahak. Kontrak itu jelas dinegosiasikan oleh Zheng Manner, tetapi sekarang kontraknya adalah miliknya sendiri. Keluarga Zheng telah menyelesaikan kontraknya. Selama itu dikirim ke perusahaan investasi YI, dan kedua pihak dapat menyelesaikan beberapa detail. Mereka harus bisa melepaskan pinjaman 300 juta tunai. Zheng Ziong bersemangat ketika dia memikirkannya. Ada terlalu banyak ruang untuk tangan atas dan bawah. Kali ini, kontrak ini setidaknya dapat memungkinkannya untuk berganti ke mobil sport. Hahaha. Selain itu, setelah kejadian ini, generasi ketiga keluarga Zheng telah memberikan kontribusi terbesar dan keluarga Zheng akan menjadi miliknya di masa depan. Hanya memikirkannya, Zheng Ze tiba-tiba melihat sosok dari sudut matanya, dia hampir melompat kegirangan, berjalan ke pintu ruang tamu dan mengutuk, Ye Hao, kamu sampah, siapa yang memintamu untuk datang ke sini? Ini memalukan di sini. Tidak tahu tempat apa ini. Jangan keluar dari sini. Jika Anda mengacaukan tempat orang lain, saya akan melihat bagaimana Anda akan membayar. Ye Hao menguap dan menatap Zheng Ziong sedikit. Terdiam, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini benar-benar positif. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apakah dia takut uang yang didapatnya akan terbang?
Terlalu malas untuk memperhatikannya, Yi Hao berbalik dan hendak pergi, tetapi Zheng Ziong mencengkeram kerahnya dan berteriak, "Sampah, tidakkah kamu mendengar saya berbicara dengan Anda? Makan makanan keluarga Zheng kami dan minum dari kami keluarga Zheng setiap hari. Ya, kamu berpura-pura menjadi apa?" Pada saat ini, pertengkaran antara keduanya telah menarik perhatian banyak orang, dan setelah beberapa saat, kedua penjaga keamanan itu berlari ke sana kemari. "Suara apa? Tahukah kamu tempat apa ini?" kata seorang satpam tajam dari kejauhan. Mendengar penjaga keamanan berbicara, Zheng Ziong dengan cepat melepaskan dan kemudian berkata dengan wajah malu-malu, "Dua penjaga keamanan, ini adalah pembantu keluarga Zheng kami. Saya khawatir dia datang ke perusahaan Anda untuk membuat masalah. Anda di sini tepat pada waktunya, cepatlah buang dia. Jangan menghalangi." Kedua satpam itu bisa melihat wajah Yi Hao dengan jelas sekarang, dan wajah mereka semua hijau saat ini. Bukankah ini CEO baru? Sehari sebelum kemarin, dia memecat kapten keamanan itu sendiri. Siapa pria di depannya ini? Tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Seorang penjaga keamanan baru saja ingin mengatakan sesuatu. Yi Hao menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghentikannya dan kemudian berkata dengan ringan, "Zheng Ziong, saya datang ke perusahaan untuk melamar pekerjaan, apa urusan Anda?" "Melamar? Tidak ada yang menginginkan Anda menjadi seorang penjaga keamanan, kan?" Zheng Ziong mencibir. "Apakah itu terkait denganmu?" Yi Hao berkata dengan dingin. "Sampah adalah sampah, bukankah seharusnya itu untuk dibersihkan?" Zheng Ziong tampak jijik. Dia sudah lama mendengar bahwa Yi Hao tidak sebaik anjing di rumah. Dia seperti pelayan setiap hari. Hari ini, dia mengerti itu. Yi Hao mendengus dan menatap dua penjaga keamanan dan berkata, "Dua kakak laki-laki, bagaimana menuju ke departemen personalia? Tolong tunjukkan jalannya." Meskipun kedua penjaga keamanan itu bingung, mereka dengan cepat menjawab berkata, "Lewat sini, tolong, lewat sini." Ketika dia sampai di kantor, Yi Hao berkata dengan ringan, "Saya tidak suka orang-orang bergosip tentang saya, mengerti? Saya tahu, kami tidak lihat apa-apa." Kedua satpam itu terus menganggukkan kepala. "Meskipun saya tidak tahu apa hobi CEO, tetapi orang kaya memiliki lebih banyak hobi. Saya mendengar bahwa ada ratusan juta orang yang suka memungut sampah, jadi mereka pasti tidak berani mengatakan apa-apa lagi." Bab 40. Di kantor, Xia Yun telah berada di sini untuk waktu yang lama. Hari ini, dia berubah menjadi kemeja putih yang sedikit tembus pandang. Ketika Yi Hao masuk, dia buru-buru membawa secangkir teh dan berkata, "CEO, Zheng keluarga mengirimnya yang bernama Zheng Ziong membawa kembali kontrak yang ditandatangani, apakah Anda perlu melihatnya?" "Tidak." Yi Hao tidak mengangkat kelopak matanya. "Biarkan dia keluar dan jika berani masuk ke pintu perusahaan kami di masa depan, patah saja kakinya." "Ya." Xia Yun tidak berani bertanya mengapa tuan muda Yi ini selalu mengatakan tidak satu sama lain, dan itu bukan hari pertama dia bersama Yi Hao. Di ruang penerima tamu, Zheng Ziong memiliki ekspresi buruk di wajahnya saat ini. Dia baru saja bertemu Yi Hao, yang membuatnya merasa tidak beruntung dan perusahaan investasi Yi telah mengeringkannya selama sekitar setengah jam, yang membuatnya samar-samar tidak senang. Temperamen tuan muda tertua bersalah. "Halo," serunya. Setelah beberapa saat, seorang gadis muda di meja depan masuk dan berkata dengan lembut, "Tuan,
tolong jangan membuat banyak kebisingan di perusahaan kami. Apa tujuan Anda? Anda berani mengatakan jangan kepada saya? Membuat banyak kebisingan?" Zheng Ziong berdiri, melirik gadis kecil itu dengan penuh minat dan berkata dengan terpesona, "Adik perempuan, saya pikir Anda seharusnya tidak menjadi karyawan di meja depan. Jika Anda mengikuti saya berjanji Anda akan lebih menarik daripada menjadi resepsionis. Tuan ini, tolong hargai dirimu sendiri. Kamu memiliki kepribadian, aku menyukainya tuan muda." Zheng Ziong menyipitkan matanya, dia yang terbaik dalam hal ini jenis gadis meja depan, selama dia melempar uang itu saja, dan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Tepat ketika dia akan meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka dengan derit, dan Xia Yun berjalan dengan sepatu hak tinggi. "Tuan Zheng, sudah lama menunggu?" Zheng melihat Xia Yun dari atas ke bawah, tidak heran dia bisa menjadi sekretaris CEO, dengan penampilan dan sosok seperti itu, hanya dapat dikatakan bahwa sekretaris CEO itu sangat cantik. Namun, Zheng Ziong tidak berani menyinggung sekretaris CEO sama sekali. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Sekretaris Xia, saya tidak tahu kapan CEO akan melihat saya sudah membawa kontrak yang ditandatangani dengan saya." "Maaf, Tuan Zheng." Xia Yun menunjukkan seringai profesional dan dengan tenang menghindari tangannya yang terulur. CEO berkata, "Tolong keluar dan kontrak sebelumnya batal, tolong." "Apa?" Zheng Ziong hampir melompat dan menampar Xia Yun, tapi dia tidak berani. "Di mana tempat ini?" "Perusahaan investasi YI, jika dia berani main-main, dia dijamin akan membunuhnya." Dia berhasil mengeluarkan senyum dan berkata, "Sekretaris Xia, mengapa? Bukankah kontraknya sudah dinegosiasikan?" "Presiden tidak mengatakannya. Mungkin itu karena Anda baru saja mencabuli meja depan kami dan dia tahu itu." Claude dengan santai menarik alasan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya dan kedua penjaga keamanan itu berlari sepanjang jalan dan membawa Zheng Zi pergi. Sekretaris Xia baru saja mengatakan bahwa presiden ingin mengeluarkan yang ini. Kedua penjaga keamanan ini tidak berani mengabaikan sama sekali, dan jarang memiliki kesempatan untuk menunjukkannya di depan CEO. Tentu saja, mereka harus melakukan yang terbaik. Jadi, segera pemandangan mengejutkan muncul di pintu perusahaan investasi YI. Zheng Ziong yang mengenakan jas dan sepatu kulit dengan wajah mengkilap, dijepit ke tanah oleh beberapa penjaga keamanan dan kemudian ditendang kemudian digulingkan keluar dari gerbang perusahaan. Di villa keluarga Zheng, Tuan Zheng dengan wajah ceria memegang secangkir longjing berkualitas tinggi, tetapi sebelum dia bisa menelannya, dia meludahi Zheng Ziong dengan puof. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Setelah batuk dengan keras, Tuan Zheng memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Zheng cemberut wajahnya, ingus dan air mata dan berkata, "Kakek, perusahaan investasi YI terlalu ceroboh. Tidak apa-apa jika mereka tidak ingin bekerja sama dengan kami. Mereka bahkan membiarkan saya pergi." Pak Tua Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah kontrak sudah dinegosiasikan kemarin? Mengapa ada perubahan sementara hari ini?" Zheng memutar matanya dan berkata, "Kakek, mungkinkah kontrak ini awalnya palsu? Perusahaan investasi YI sama sekali tidak berniat bekerja sama dengan kami. Ini semua tentang masalah Zheng Manner." "Ya, sangat mungkin. Jika tidak, mengapa saya menandatangani kontrak kemarin dan saya segera menyesalinya hari ini?" "Kakek,
Mengapa tidak kita panggil Zeng Manner dan lihat bagaimana dia menjelaskannya? Mungkin itu kontrak palsu. Ya, jika itu kontrak palsu, kami akan menendangnya keluar dari keluarga Zeng. Suaminya tidak berguna dan dia lebih buruk dari suaminya. Omong-omong, kakek, aku bertemu Yi Hao di perusahaan investasi Yi hari ini. Zeng Ziong tiba-tiba teringat sesuatu. Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan di sana? Tuan Zeng mengerutkan kening dan tidak bisa mengerti, apa hubungannya pemboros itu dengan perusahaan investasi Yi yang terkenal? Dia akan melamar di bagian kebersihan. Kakek, aku mengerti, itu pasti alasan Yi Hao untuk melamar, tapi dia mencuri kontrak palsu. Suami dan istri bekerja sama untuk menipumu. Bersambung.